santai saja ya, relax sambil mendengarkan. Tadi Anda bersama-sama di awal kita duduk melakukan meditasi ya, kurang lebih 5 menit ya, 5 menit atau 5-6 menit. Nah, di sini Ibu Bapak, ini merupakan bekal ya. Sering saya sampaikan, meditasi ini merupakan bekal yang sangat bermanfaat. Bahkan di saat seseorang emosi, di saat kebenciannya begitu kuat muncul, biasanya orang menarik nafas, mengembuskan nafas, mereka akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman ya. Dan di saat kita sakit, di saat kita sudah tidak mampu beraktivitas, fisik kita sudah tidak kuat apa-apa, di saat kita di tempat ranjang persakitan, atau di saat tubuh ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa, meditasi, memperhatikan nafas masuk dan keluar ini menjadi modal kita. Karena di saat sakit apa yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak? Tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi fisik kita lumpuh. Tetapi pikiran atau batin ini masih tetap berjalan, masih terus dia berpikir. Walaupun fisik atau tubuh ini sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi pikiran atau batin ini masih mampu kita arahkan. Di saat berbaring kita bisa memperhatikan nafas masuk keluar melalui hidung kita, ujung hidung ini. Tugas kita hanya memperhatikan dan merasakan ada nafas masuk dan keluar. Dan ini diajarkan oleh Buddha, salah satu cara untuk melatih supaya batin menjadi tenang. Maka seseorang jika ingin menjadi tenang ya, syarat utamanya maka mereka harus latihan meditasi. Orang ingin menjadi tenang maka mereka harus praktek meditasi. Tapi kalau orang ingin bahagia, ingin hidupnya bahagia, maka mereka harus praktek dana, praktek moralitas ya. Cukup Anda berbuat baik, Anda akan merasa bahagia. Tapi untuk mendapatkan satu ketenangan yang lama, yang mendalam, maka kita harus latihan meditasi. Dan banyak orang kalau mati itu biasanya ingin mati dengan tenang ya, ingin mati dengan tenang. Maka kalau ingin jadi mati dengan tenang, maka kita harus punya konsentrasi atau latihan konsentrasi yang membuat batin kita jadi tenang supaya tidak gelisah ya. Karena untuk menjadi orang mati atau orang meninggal dengan kondisi tenang itu tidak mudah. Umumnya kan orang mau mati, hidup senang, mati tenang. Maunya kan hidup senang, mati tenang. Tapi apakah mudah mati dengan tenang, Ibu Bapak? Tidak mudah. Mati dengan tenang itu tidak gampang, Ibu Bapak. Tapi kalau biasanya di tulisan orang meninggal kan telah meninggal dengan tenang. Tulisannya begitu kan? Apakah orang meninggal itu udah pasti mati dengan tenang? Belum tentu, Ibu Bapak. Ya. Apalagi selama hidup gak pernah tenang, bagaimana mau mati dengan tenang? Selama hidup selalu gelisah, selalu khawatir, penuh permusuhan, penuh kebencian. Bagaimana mau meninggal dengan tenang? Tidak bisa. Maka untuk menjadi tenang itu syaratnya hanya praktek meditasi, Ibu Bapak. Dan ini adalah bekal yang bisa dilakukan di saat kita sakit. Saat sakit sambil berbaring bisa perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Sakit kita, fisik kita atau batin ini atau fisik atau badan jasmani ini boleh sakit, Ibu Bapak. Tetapi pikiran ini jangan ikut sakit. Seperti Buddha menasihatkan kepada umat berumah tangga dalam Dhamma disampaikan, kita boleh, fisik ini boleh sakit, Ibu Bapak. Badan ini boleh sakit,
tetapi jangan pikiran ini ikut sakit. Kenapa? Kalau pikiran kita ikut sakit, semakin menderita kita. Maka banyak orang ketika mereka mampu membuat batin mereka menjadi tenang, sekalipun fisiknya sakit, mereka tidak akan begitu menderita. Mereka tidak akan begitu mudah untuk menderita. Kenapa? Batin mereka seimbang. Mereka bisa menerima rasa sakit tersebut, mampu belajar untuk menerima rasa sakit tersebut, sehingga mereka walaupun sakit kelihatan seperti tidak sakit karena batinnya tenang. Karena kan ada orang sakit teriak-teriak merasakan begitu sakit yang hebat, tapi kalau mereka yang batinnya terlatih, ia hanya akan merasakan dan menikmati setiap rasa sakit itu. Menerima itu adalah bagian dari kondisi yang harus dihadapi. Ya. Jadi meditasi itu Bapak di dalam agama Buddha itu adalah praktek yang harus dilakukan seumur hidup. Ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Walaupun latihan sebentar, tapi itu kan memberikan efek yang luar biasa. Jadi kalau ibu bapak bisa lakukan, ya bangun tidur walaupun sejenak, duduk. Ketika Anda baru bangun langsung duduk, ya sebelum ke kamar mandi atau minum air, duduk sejenak. Perhatikan nafas masuk keluar, nafas melalui hidung. Tidak perlu lama-lama. Anda lakukan itu setiap hari, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa, memberikan efek positif yang sangat luar biasa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, kita sejenak tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana begitu besarnya manfaat praktek meditasi ini Anda bisa lakukan, dan ini harus dilatih, ya. Karena nanti di saat kita sakit, terutama di saat kita punya fisik ini sudah nggak kuat, hanya praktek meditasi inilah yang bisa kita lakukan. Atau kalau Anda mungkin yang suka nianpo sambil berbaring bisa ulang-ulang nama Buddha, itu juga bisa.